Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Claudita dari Ekis 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu outsourcing. Simak videonya. Nah, apa itu outsourcing? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing ini artinya penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Nah, maksudnya di sini penyerahan pekerjaan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja atau buruh. Nah, secara umum pengertian outsourcing ini adalah pemanfaatan ketenagakerjaan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Nah, jadi ibaratnya karyawan outsourcing adalah tenaga kerja dari perusahaan lain yang membantu menjalankan pekerjaan di perusahaan Anda. Nah, timbulnya outsourcing di dunia bisnis karena adanya keinginan untuk saling membagi risiko dalam dunia kerja. Semakin pesatnya teknologi dan pasar bebas, maka muncul berbagai bentuk hubungan kerja lainnya yang dinilai lebih fleksibel, yang bertujuan memaksimalkan efisiensi perusahaan. Nah, hubungan kerja yang dimaksud adalah perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan outsourcing. Nah, PKWT dan kontrak direktur langsung oleh perusahaan penggunaan jasa tenaga kerja, sedangkan outsourcing direkrut melalui perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja. Jadi, outsourcing merupakan suatu proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan lain di luar perusahaan induk. Perusahaan di luar perusahaan induk ini berupa vendor, koperasi maupun instansi lainnya yang diatur dalam kesepakatan berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pengaturan hukum outsourcing di Indonesia dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, adapun contoh perusahaan outsourcing ini, yang pertama ada PT Persada, ada PT Asia Mitra Solusi, ada PT VR Arta Utama. Nah, outsourcing artinya semua hal yang berkaitan dengan kontrak kerja, gaji, sistem kerja, posisi dan lainnya diurus serta diatur oleh perusahaan penyediaan jasa outsourcing. Nah, sementara itu status karyawan outsourcing adalah pekerjaan dari perusahaan penyaluran tenaga kerja. Dengan kata lain, perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing ini tidak memiliki kewajiban untuk menyejahterakan karyawan yang bersangkutan. Nah, aturan sistem kerja outsourcing tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, di pasal 64 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perusahaan ini bisa menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, outsourcing adalah strategi yang bisa menguntungkan bagi perusahaan. Namun, tentunya ada aturan yang harus diikuti perusahaan jika ingin bekerja dengan pihak outsourcing. Aturan tersebut telah satunya tertuang pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerjaan alidaya. Di dalamnya dijelaskan bahwa karyawan outsourcing tidak boleh melakukan pekerjaan yang melibatkan kegiatan utama atau berhubungan dengan proses produksi kecuali kegiatan penunjangan. Namun, tidak diberitahukan secara jelas jenis pekerjaan apa yang dilarang untuk dilakukan pekerja outsourcing. Nah, yang jelas pekerjaan harus didasarkan pada perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan outsourcing, baik perjanjian waktu tertentu maupun tidak tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu, aturan outsourcing mengalami perubahan di mana
tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, tidak ada lagi pembatasan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dialih-dayahkan. Dengan kata lain, jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayahkan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri. Nah, adapun jenis outsourcing, dalam pengaplikasiannya, outsourcing dibagi menjadi beberapa jenis dan peranan. Yang pertama itu ada personal employment outsourcing. Jenis outsourcing ini berperan untuk membantu mengurus urusan administrasi sebuah perusahaan, seperti gaji asuransi, kesehatan, administrasi, serta kebutuhan undang-undang tenaga kerja. Terus yang kedua itu ada business process outsourcing. Business process outsourcing ini adalah penyediaan jasa kerja sebagai pihak ketiga. Pada umumnya BPO dapat membantu perusahaan dalam penyusunan pengisian dan pelaporan pajak, akuntansi dan pembukuan rekrutmen, payroll, aktivitas terkait teknologi, pekerja kreatif, hingga berbagai keahlian yang tidak ada dalam suatu perusahaan atau bisnis. Nah, terus yang ketiga itu adalah information technology outsourcing. Nah, jenis outsourcing yang ketiga ini merupakan alih daya teknologi seperti proses atau fungsi teknologi perusahaan kepada penyedia jasa. Terus yang terakhir itu ada yang keempat, yaitu knowledge process outsourcing. Nah, KPU menyediakan berbagai layanan outsourcing seperti entry data, konversi data, manajemen data, pengembangan dan desain webs dan sebagainya. Nah, adapun contoh pekerjaan outsourcing ini menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan outsourcing ini adalah yang pertama, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Terus yang kedua ada pekerjaan yang dilakukan atas perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Terus yang ketiga ada pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjangan perusahaan secara keseluruhan. Terus yang keempat ada pekerjaan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung. Nah, pada intinya karyawan atau pekerja outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan penggunaan jasa. Tentunya sistem seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya. Nah, adapun kelebihan dari outsourcing ini adalah perusahaan pengguna jasa bisa memaksa biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu menyediakan fasilitas penunjang untuk menyejahterakan para pekerja, sehingga bisa fokus pada aktivitas bisnis utama. Sementara itu, kekurangan outsourcing adalah informasi data cenderung tidak aman. Lalu, kontrak pekerjaan dalam jangka waktu pendek akan cukup merepotkan perusahaan, sebab butuh waktu untuk merekrut karyawan baru. Namun semua itu kembali lagi ke Anda sebagai rekrut dalam penyediaan kerja. Apakah perusahaan Anda membutuhkan jasa outsourcing untuk mencari karyawan tambahan atau tidak? Nah, semua tergantung dalam kebijakan masing-masing perusahaan atau pelaku usaha. Nah, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan tentang apa itu outsourcing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.